Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Dede Firman dan rekan saya Farida Gusnia. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami peroleh, yaitu berjudul Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika Siswa melalui berbagai model pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pertama yaitu adanya salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu siswa dituntut agar mempunyai kemampuan pemahaman konsep matematika. Latar belakang kedua yaitu hasil wawancara dari penelitian Zulkarnain dan Sari pada tahun 2014 dengan guru matematika di SMP Negeri 9 Banjarmasin yang menunjukkan bahwa masih banyaknya siswa yang hanya mampu mengulang apa yang guru jelaskan ketika menyelesaikan contoh soal, sehingga siswa tidak dapat menjawab ketika soal tersebut lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu penelitian Hadi dan Umi Kasum pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di SMPN 1 Martapura masih tergolong rendah. Hal ini ditinjau dari hasil UTS, di mana kurang dari 50% siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Oke, jadi sebagai upaya mengoptimalkan atau meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa, maka perlu digunakan suatu model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, kami mengangkat judul peningkatan pemahaman konsep matematika siswa melalui berbagai model pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya metode dibahas oleh Farida Gusnia. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian dari kami. Yang pertama itu adalah jenis penelitian yang kami lakukan. Nah, jenisnya itu adalah metode penelitian kepustakaan atau library research. Nah, jadi metode ini kan adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan kami teliti. Nah, lalu untuk sumber datanya, kami menggunakan 10 artikel yang sudah terakreditasi dengan baik, yakni sudah terindeks pada Sinta. Untuk populasi dan sampelnya, karena kami menggunakan metode library research, maka populasi ini adalah karya ilmiah. Lalu, untuk metode analisis datanya adalah analisis data kualitatif, di mana data yang diperoleh akan dipilah-pilah menjadi satuan yang dikelola, disintesis, kemudian dicari pola dan ditemukan jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada akhirnya akan diputuskan jawaban tersebut untuk dipublikasikan. Lalu yang selanjutnya, pembahasan. Baik, selanjutnya pembahasan. Jadi di sini kita memperoleh yang pertama model pembelajaran penemuan terbimbing. Penggunaan model discovery learning ini yang pertama diteliti oleh Mawadah dan Marianti pada tahun 2016 yang menghasilkan sebelumnya peneliti menggunakan indikator kemampuan pemahaman konsep sebagai acuan dalam menilai pemahaman konsep matematika siswa. Adapun indikator pemahaman konsep tersebut ada 7. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, mengelompokkan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat cukup atau syarat perlu suatu konsep. Yang keenam, memanfaatkan dan memilih operasi atau prosedur tertentu. Dan yang ketujuh, mengaplikasikan algoritma atau konsep pemecahan masalah. Jadi pada setiap indikatornya, jawaban siswa diberikan skor dimulai dari 0 sampai 4. Skor tersebut kemudian dikonversikan ke dalam nilai rata-rata.
Berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang diperoleh dari 3 kali tes berada dalam kategori baik dan meningkat di setiap tes tersebut. Berikut tabel perolehan skor rata-rata peningkatan rata-rata pemahaman konsep matematika siswa dari tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Di sini dapat terlihat bahwa dari tes pertama sampai ketiga tersebut mengalami peningkatan. Masih dengan model discovery learning, selanjutnya ada penelitian dari Karim dan Maulida pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian pengaruh. Dalam eksperimen ini, peneliti membagi subjek menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah mendapat perlakuan, seluruh subjek diberikan tes yang menjadi data untuk menentukan hasil akhir penelitian ini. Hasil yang diperoleh adalah siswa yang berada di kelas eksperimen memiliki kemampuan pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di kelompok kontrol. Juga diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model penemuan terbimbing atau discovery learning. Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model penemuan terbimbing terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Berikut adalah tabel rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini terlihat bahwa kelas eksperimen memiliki persentase yang lebih tinggi, yaitu 41,38%, sehingga adanya peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian ketiga dengan model discovery learning, yaitu dari Zulkarnain dan Amalia Sari pada tahun 2016. Peneliti dalam eksperimen ini membagi menjadi 2 kelas juga, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase pencapaian pemahaman konsep matematika siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Model berikutnya yaitu model kooperatif tipe Think, Pair, Share yang diteliti oleh Zulkarnain dan Jamila pada tahun 2016. Peneliti membandingkan peningkatan kemampuan pemahaman matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan saintifik dengan model Think, Pair, Share atau TPS ya, dengan siswa yang belajar menggunakan pendekatan saintifik tanpa model TPS ini, yaitu dengan model konvensional. Hasilnya, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman matematika siswa pada kelas eksperimen. Berikut tabel yang diperoleh, yaitu nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep pada kelas eksperimen lebih tinggi sebesar 85,417 dan kelas kontrol 78,125. Lalu Masih untuk dengan model kooperatif tipe Think, Pair, Share, penelitian kedua dari Fajriah dan Sari 2016, peneliti menyajikan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini untuk pokok bahasan STLDV pada kelas 8 siswa SMP sebanyak 2 siklus. Dari kedua siklus tersebut diperoleh peningkatan rata-rata persentase pemahaman konsep matematika siswa di setiap indikator. Berikut tabel yang diperoleh, yaitu terdapat persentase peningkatan pada setiap indikator pemahaman konsep matematika. Untuk indikator pertama 18,75% sampai indikator ketujuh sebesar 8,33%. Selanjutnya Farida. Iya, untuk yang selanjutnya adalah model pembelajaran cooperative learning dengan tipe right, pair, square. Itu kayaknya typo ya, harusnya share. Ya, mohon maaf. Jadi, penelitian pembelajaran kooperatif dengan tipe WPS ini dilakukan oleh Arcad dan kawan-kawannya. Jadi, kami menggunakan data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai sumber data ini. Nah, peneliti ini membagi subjek menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi untuk mendapatkan data,
peneliti memberikan soal tes kemampuan pemahaman konsep matematika berupa tes akhir setelah mendapatkan perlakuan. Untuk hasilnya ini adalah pada kelompok eksperimen terdapat sebesar 74,71 yaitu rata-rata nilainya, dan simpangan bakunya adalah 12,79. Sementara untuk rata-rata kelompok kelas kontrol adalah 67,74 dengan simpangan baku 13,1. Nah, terlihat bahwa hasil rata-rata nilai untuk kelas eksperimen di atas dari kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional atau mode pembelajaran konvensional. Jadi, dari hasil tersebut, kita bisa melihat bahwa rata-rata hasil tes kemampuan pemahaman matematika pada siswa kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, dengan adanya data tersebut, cukup membuktikan bahwa kelompok eksperimen lebih seragam bila dibandingkan dengan hasil tes pada kelompok kontrol. Dengan kata lain, terdapat pengaruh antara model pembelajaran kooperatif dengan teknik WPS ini terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Lalu, untuk model yang selanjutnya, kami ingin melihat pengaruh antara model pembelajaran kooperatif dengan tipe pair checks. Nah, dengan data hasil penelitian dari Hadi dan Umi Kasum pada tahun 2015 yang meneliti tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe pair checks terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Nah, penelitian ini memperoleh hasil rata-rata dari persentase tiap indikator pemahaman konsep matematika yang telah disebutkan oleh dari tadi. Nah, ternyata hasilnya itu indikator untuk siswa kelas eksperimen ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Bisa dilihat pada tabel. Untuk yang kelas eksperimen, nilai rata-ratanya itu 81,43%. Nah, berarti kategorinya adalah sangat tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang agak jauh di bawahnya 65,51%. Bahkan tidak mencapai 70%. Nah, berdasarkan analisis statistik yang tadi, kita bisa melihat bahwa pembelajaran kooperatif tipe pair checks ini memengaruhi pemahaman konsep matematika siswa, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa ini memiliki pengaruh untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Lalu, model yang berikutnya adalah model pembelajaran learning cycle 5E berbantuan GeoGebra. Nah, kami melihat hasil penelitian yang diteliti oleh Pratiwi pada tahun 2016. Pada penelitian ini diperoleh hasil perhitungan perbedaan untuk kemampuan pemahaman konsep matematika pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masih mirip seperti beberapa model yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk penelitian yang kali ini adalah terdapat 32 orang yang berada di kelas eksperimen. Nah, dari 32 orang itu diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,56. Sementara bisa kita lihat untuk kelas kontrolnya nilai rata-ratanya hanyalah 61,01. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang memperoleh pembelajaran Learning Cycle 5E dengan aplikasi GeoGebra lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh pembelajaran secara konvensional atau sekadar teacher center saja. Nah, untuk yang selanjutnya adalah model pembelajaran quantum teaching. Kami melihat hasil penelitian dari Mawaddah dan Jannah pada tahun 2017 yang meneliti tentang kemampuan pemahaman matematika siswa dengan model pembelajaran quantum teaching di kelas 11 SMA. Dalam penelitian ini terdapat 2 siklus dan akan dilihat rata-rata persentase setiap indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dari siklus 1 ke siklus 2, dilihat apakah hasilnya naik atau turun atau sama saja. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata persentase
setiap indikator kemampuan pemahaman konsep matematis dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, dengan kata lain, model pembelajaran quantum teaching ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep untuk siswa kelas 11 SMA. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan model ini, siswa itu dapat lebih mudah untuk memahami, mengamati, menyesuaikan teori, dan mencoba melakukannya sendiri. Lalu, untuk kesimpulannya, Kesimpulan yang kami peroleh yaitu penggunaan model pembelajaran yang tepat oleh guru dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Hasil yang diperoleh dari artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran seperti discovery learning, kooperatif tipe think pair share, kooperatif tipe write pair square, kooperatif tipe pair checks, learning cycle 5E, dan quantum teaching mampu membuat pemahaman konsep matematika siswa meningkat di setiap indikator pemahaman konsep. Poin kedua, kesimpulan kami yaitu guru dapat menggunakan salah satu model pembelajaran tersebut dalam pembelajaran matematika sesuai dengan jenis, sifat, dan tujuan dari materi yang diajarkan. Nah, yang terakhir untuk sarannya, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk penelitian yang selanjutnya. Yang pertama, agar lebih untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam bagaimana penggunaan model pembelajaran dengan bantuan aplikasi terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Selain itu, model pembelajaran yang dianalisis juga dapat lebih bervariasi lagi dibandingkan dengan penelitian kami yang sekarang. Karena seperti yang kita semua ketahui, sekarang ini ada banyak sekali model pembelajaran yang baru, yang lebih modern, yang diduga dapat digunakan dalam belajar matematika dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar Google Classroom. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.